Nah, ini adalah tentang pembulatan penjumlahan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada contoh pengurangan. Nah, perhatikan. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, di sini ada pecahan 4/5 dikurang 2/15. Perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa 4/5 di sini dia lebih dekat ke 5. Ya, karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Dari setengah penyebut, ya. Nah, setengah penyebutnya. Kemudian yang kedua ada pecahan 2/15. Nah, di sini dia lebih dekat ke 2. Ya. Nah, pembilangnya itu lebih kecil dari setengah penyebutnya. Ya. Nah, ingat, ketika pembilangnya itu lebih besar daripada setengah penyebutnya, maka kita bulatkan ke atas. Nah, jika pembilangnya itu lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka kita bulatkan ke bawah. Ya. Jadi, di sini setelah itu kita akan menjumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan tadi. Ya. Nah, jadi di sini pecahan 4/5 dikurang 2/15 itu sama dengan 5 dikurang 2. Ini bukan kali ya, tetapi 5 dikurang 2. Hasilnya itu adalah 3. Nah, Ibu lupa ya. Nah, di sini adalah kurang ya. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Ya. Nah, seperti itu. Sebentar ya, Ibu ubah dulu ini 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah contoh tentang pengurangan. Kemudian ini yang perkalian. Nah, jadi ini terbalik ya. Ibu perbaiki sebentar. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Pembulatan bagian perkalian. Ya. Nah, kemudian di sini perhatikan contohnya. Di sini ada pecahan 4 10/12, kemudian dikali dengan 21/7. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, perhatikan di sini pecahan 4 10/12 itu dia lebih dekat ke 5. Ya. Nah, di sini dia lebih dekat ke 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pembilangnya adalah 10. Nah, 10 ini setengah ya, pembilangnya itu lebih besar dari setengah penyebut, ya. Nah, setengah penyebutnya di sini adalah ya. Nah, di sini 10 adalah pembilangnya dan 10 ini ya lebih besar daripada setengah penyebutnya. Jadi kita jumlahkan atau kita bulatkan ke atas menjadi 1. Ya. Nah, kemudian 4 ditambahkan 1 tadi menjadi 5. Jadi dia lebih dekat ke 5. Nah, kemudian 21/7. Nah, di sini dia lebih dekat ke 2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pembilangnya itu lebih kecil dari setengah penyebutnya yaitu 7. Ya. Nah, setengah penyebutnya itu adalah 3. Ya. Nah, kemudian di sini kita bulatkan ke bawah ya. Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada setengah penyebutnya. Ya. Setelah itu baru kita kalikan ya kedua bilangan ini ke hasil pembulatannya tadi. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ya. Pecahan 4/5 dikali 2/15. Hasilnya sama dengan 5 dikalikan 2. Jadi 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Ya. Nah, ini tentang perkalian. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi 5 ini tadi dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 10. Kemudian soal yang berikutnya, pembagian.
Nah, 9 dibagi 3, 1/3. Kira-kira berapa? Nah, di sini perhatikan baik-baik penjelasannya. Nah, 9 itu tetap satuan ya. Nah, jadi tidak usah kita bulatkan karena 9 ini adalah satuan. Jadi dia tetap ya. Nah, kemudian pecahan 3, 1/3 ini adalah pecahan campuran. 3, 1/3 kita lihat itu lebih dekat ke 3. Nah, kita bisa lihat bahwa pembilang dari pecahan 3, 1/3 itu adalah 1. Jadi, pembilangnya itu lebih kecil dari setengah penyebutnya. Ya, jadi dia lebih dekat ke 3. Nah, jadi di sini kita bagi kedua bilangan hasil pembulatan tadi. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 9 dibagi 3, 1/3 sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Nah, ini tadi contoh pembulatan dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, serta pembagian ya. Jadi, paham ya anak-anak sampai di sini ya untuk beberapa contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Tadi pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Nah, ini tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh. Ya. Nah, contoh di bagian penjumlahan. Ya, kita masuk dulu ke contoh bagian penjumlahan. Nah, soal yang pertama ya, perhatikan ini ada 3,8 ditambah 1,2. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, perhatikan penjelasannya. Nah, di sini 3,8 angka persepuluhannya adalah 8 ya. Karena dia lebih besar dari 5 ya, karena 8 ini lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas ya. Nah, jadi kita anggap di sini 1 ya. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 1,2 ya. Angka persepuluhannya itu adalah 2. Ya, jadi 2 ini lebih kecil dari 5. Kemudian jika 2 ini lebih kecil dari 5, kita akan bulatkan ke bawah menjadi 0. Ya. Jadi 1,2. Nah, kemudian penyelesaiannya ya, kita akan melihat bahwa 3,8 ditambah 1,2 itu hasilnya adalah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi ini tadi 1,2 ya, angka persepuluhannya itu 2, kita bulatkan menjadi 1 ya. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah tinggal kita jumlahkan saja ya. 3,8 ditambah 1,2. Nah, 3,8 itu hasilnya tadi ya. Hasilnya adalah 4, kemudian 1,2 kita bulatkan menjadi 1, hasilnya adalah 1. Jadi, hasil akhirnya adalah kita tambahkan 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Ya, itu tentang penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua tentang pengurangan. Nah, 7,4 dikurang 4,5. Nah, kita akan lihat hasilnya. 7,4. Nah, angka persepuluhannya itu adalah 4. Jadi dia lebih kecil dari 5. Ya. Nah, kemudian kita bulatkan ke bawah. Ya, kita bulatkan ke bawah jadi 7. Nah, kemudian 4,5. Angka persepuluhannya itu ya, di sini itu 5.
Nah, angka persepuluhannya itu 5.